Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kajian di pagi yang indah ini dengan kembahkan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kali ini dengan tema Allah menjadi aku dan aku menjadi Allah. Allah menjadi aku dan aku menjadi Allah. Allah menjadi aku dan aku menjadi Allah. Awal saya jelaskan bukan Allah menjadi aku, tapi aku menjadi Allahnya dulu. Selama ini kita menyadari bahwa diri kita ini hanyalah makhluk. Selama ini kita menyadari di dalam hati kita hanyalah sebagai ciptaan. Selama ini kita menyadari bahwa diri kita hanyalah buatan, yakni makhluk, bukan khalik. Selama ini kita merasa bahwa kita ini buatan, bukan pembuat. Selama ini kita menyadari bahwa kita ini hanyalah ciptaan, bukan pencipta. Akan tetapi, aku selama ini telah menjadi Allah karena aku tidak merasa sebagai makhluk di dalam dadaku. Aku menjadi Allah selama ini karena aku tidak menyadari bahwa diriku hanyalah dicipta, bukan pencipta. Akan tetapi selama ini kita merasa sebagai sang pencipta atas hidup dan badan ini. Selama ini kita merasa sebagai sang pencipta atas bangun tidurnya. Kita merasa sebagai sang pencipta atas duduk kita dari bangun tidur. Kita sebagai sang pencipta saat berdiri menuju kamar mandi. Kita sebagai pencipta di saat kita mandi, menggosok badan, menggosok gigi, memakai sampo, seolah-olah kita selama ini sebagai sang pencipta semua itu. Inilah yang dimaksud aku menjadi Allah, bukan Allah menjadi aku.
Tapi aku menjadi Allah, makhluk yang bukan apa-apa, makhluk yang bukan siapa-siapa, makhluk yang tidak bisa apa-apa, walaupun sebiji darah pun, tapi sang makhluk telah mengaku-ngaku sebagai sang Khalik di dalam kehidupannya. Inilah yang dimaksud aku menjadi Allah. Manusianya telah jadi Tuhan-Tuhan di dalam masing-masing dadanya. Sebagai sang pencipta apa yang diperbuatnya. Manusia sebagai sang pencipta apa yang dilakukannya. Manusia sebagai sang pencipta apapun yang dipergerakkannya. Manusia sebagai sang pencipta atas makannya. Manusia sebagai sang pencipta atas minumnya. Sang pencipta kok makan. Sang pencipta kok minum. Inilah manusia yang mengaku sebagai sang pencipta atas makan dan minumnya. Karena seolah-olah hanya manusia saja yang bisa makan dan minum. Dan karena seolah-olah Allah tidak bisa makan dan Allah tidak bisa minum. Sehingga manusianya ngaku-ngaku menjadi Tuhan. Ngaku-ngaku jadi Allah. Ngaku-ngaku menjadi sang pencipta. Tapi podo ora sadari. Sama-sama tidak menyadari itu semua. Karena apa? Karena aku sudah menjadi Allah. Karena Halim sudah menjadi Tuhan, jadi tidak sadar. Karena kita sudah lama, sejak dia inilah aku jadi Allah. Manusianya jadi Tuhan. Selamanya manusia tidak akan pernah bisa kembali kepada Allah alias tersesat jalannya. Dari apapun yang dilakukan sejak bangun tidur sampai tidur lagi, ya jalannya tetap di dalam kesesatan. Kenapa? Karena aku jadi Allah, manusianya jadi Tuhan, makhluknya jadi Khalik tanpa disadarinya. Jadi kitab-kitab atau dalil-dalil yang nyata, dalil-dalil yang benar, dalil-dalil yang sesungguh-sungguhnya bukan ada di luar itu, Mas Bro. Tapi dalil-dalil ketuhanan, dalil-dalil yang nyata keberadaannya ada dalam tiap diri manusia. Karena diri manusia itu diri titik-titik. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika aku jadi Allah, maka ketika aku jadi Tuhan, maka ketika aku jadi sang pencipta, otomatis semua apa yang kulakukan sejak bangun tidur sampai tidur lagi, arahnya, kiblatnya, menghadapnya hanya kepada setan. Kiblatnya, menghadapnya, sahadatnya hanya kepada hawa nafsu kita sendiri. Ya seluruh amalia, seluruh pergerakan sejak bangun tidur sampai tidur lagi, seluruh pergerakan kehidupan sejak akil balik sampai setua ini, tentunya ya terus menerus ada di dalam anar api yang membara. Semuanya dibakar di dalamnya. Hidupnya dibakar di dalamnya. Badannya dibakar di dalamnya. Semuanya dibakar. Kenapa? Karena hatinya hanya memikir-mikirkan hal-hal yang selain Allah. Karena dunianya
sebagai ciptaan manusianya. Karena keadaan apapun hati manusianya seolah-olah semuanya diciptakan sendiri oleh manusianya, ya kebakar terus. Dan kataan kita lewat rasa-rasa kita, ya itulah firman-firmannya Allah, bukan firman manusianya. Akan tetapi karena selama ini aku jadi Allah, karena selama ini manusianya yang jadi sang pencipta, maka semua kalam yang terjadi, semua firman yang terjadi di dalam diri kita seolah-olah hanyalah kalam, hanyalah firman, hanyalah pendengaran, hanyalah perasaan, hanyalah penglihatan diri kita sendiri yang punya. Kenapa ini semua terjadi? Karena aku jadi Allah. Makhluk jadi Khalik. Makhluk yang sesungguh-sungguhnya tak bisa mencipta apa-apa. Makhluk yang sesungguh-sungguhnya tak pernah ada daripada sang Khalik. Maka selamanya ia tersesat makhluk ini karena sudah ingkar kepada sang penciptanya. Karena hatinya tidak mau pulang kepada Tuhan, jalan akhiratnya pun semakin buta. Wa adallu sabiluhanya. Sehingga di dalam ayat man kana fiha dan tersesat-sesatlah jalannya, otomatis bila aku barang siapa buta mata hatinya di dalam itu jadi Allah. Bila manusianya masih wujud, bila manusianya masih hidup dunia ini, fahuwa fil akhirati a'ma, maka hidup bila manusianya masih berkuasa atas apapun yang digerakkan, apapun yang dikerjakannya, ya maka selamanya manusia kita ini buta. Buta kemana? Buta di dalam kembali, buta di dalam lilahnya. Karena yang jadi lilah di dalam dada kita selama ini, lilah yang palsu. Lillahi ta'alanya masih hawa nafsu yang merasa berkuasa atas segala-galanya yang dikerjakannya. Inilah manusia yang jadi Allah. Aku jadi Allah. Selamanya takkan pernah bisa kembali kepada Allah. Bila aku jadi Allah. Karena kalau kita mengkaji suatu kajian ketuhanan, bila startnya perjalanannya lewat manusianya, lewat aku menjadi Allah, lewat hawa nafsu selamanya, jalannya berliku-liku tajam, bahkan yang tidak memahaminya tambah tersesat-sesat jalannya. Saking tajamnya, berliku-likunya jalan menuju Allah. Banyak jalannya. Karena perjalanan dari manusianya banyak jalannya. Ada jalan syariat, ada jalan toreko, ada jalan hakikat, ada jalan ma'rifat. Syariat pun juga demikian. Syariat masih terbagi beberapa golongan. Jalannya saking banyaknya. Torekoh pun juga demikian, berbagi berbagai macam golongan, nama. Itulah tambah jauh. Hakikat pun demikian, bahkan makrifat pun juga sama, banyak orang seperti kita ini yang tersesat belajar hakikat makrifat. Kenapa? Karena ujung-ujungnya manusianya tambah besar. Manusianya tambah ngaku-ngaku, makrifat ya tambah jauh. Disuruh melepaskan kemanusiaannya,
disuruh melepaskan hidup dan badannya kok tambah ngaku-ngaku manusianya yang makrifat, tambah ngaku jadi Tuhan, aku yang jadi Allah. Inilah kalau tidak dikaji tuntas atau digurukan sehingga terjebak di dalam ma'rifatun nas, manusianya yang merasa makrifat. Selamanya yang buta ya Allah, yang tidak tahu apa-apa ya Allah, hanya manusianya yang merasa tahu apa-apa, hanya manusianya yang merasa makrifat, sehingga manusianya jadi hukum terus, panas terus, jaga-jaga Allah. Salahnya sendiri, kenapa ke Allah dijaga? Mestinya kita yang dijaga Allah, mestinya kita yang dicukupi Allah, mestinya kita yang dipelihara Allah, mestinya kita yang dikasih sayangi Allah. Enjoy saja. Kenapa kok bisa enjoy? Karena manusianya sudah tak mampu apa-apa lagi. Karena manusianya sudah tak mampu bersiapa-siapa lagi. Kenapa kok bisa enjoy saja? Karena manusianya sudah tak mampu lagi tahu kepada diri manusianya. Karena manusianya sudah tak mampu lagi bermakrifat kepada diri manusianya, apalagi kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kajian tentang aku jadi Allah. Sesuai dengan tema judulnya, Allah menjadi aku dan aku menjadi Allah. Jadi yang kita kaji dari depan sampai selesai ini yang judul aku menjadi Allah. Kita selama ini tidak sadar itu. Mari kita lanjutkan. Semoga dipahami ya. Semoga kita semua termasuk saya bisa memahami kesalahan-kesalahan kita selama ini. Sekarang kita kaji Allah menjadi Tuhan yang menciptakan dirinya. Ketika kita terbelenggu dengan nama-nama agama-agama yang ada di luar sana, maka selamanya pun kita terbelenggu atas Tuhan yang berbeda-beda atas diri manusianya. Karena manusianya masih berpegang teguh kepada agama yang palsu. Nama apapun itu nama agamanya, agama palsu. Pasti Tuhannya palsu, Tuhannya banyak tapi palsu semua. Kata yang Islam, Tuhanku Allah. Kata yang Kristen, Tuhanku Allah, Bapa, Romo. Kata yang Yahudi, Majusi, Sabi'in, berbeda-beda nama Tuhannya. Akan tetapi semua Tuhan yang diucapkan oleh apapun nama agamanya, siapapun nama, tahu apa-apa. Oh ternyata apa-apa ini ya Allah. Oh ternyata siapa-siapa ini ya Allah. Bila manusianya sadar atas kemakhlukannya. Ketika manusianya sudah sadar Allah menjadi aku dengan zatnya, sifatnya, asmanya Allah, maka akan menjadi aku Abdul Halim. Dengan zat sifat asma af'alnya Allah, maka akan terciptalah diri Anda semua. Inilah Allah jadi aku. Allah yang menciptakan makhluk. Dan selamanya akan sampai tujuan manusia bila manusia memang benar-benar ada di dalam sifat-sifat kesejatiannya. Apakah itu? Sifatnya hanya satu,
makhluk, bukan pencipta. Selamanya bila manusia duduk di dalam kemakhlukannya, otomatis tidak usah di apa-apakan lagi, otomatis lillahi ta'alanya wong makhluk. Jadi manusia akan menyadari semua pergerakan hidupnya, badannya, pergerakan aktivitasnya, tentunya hanya Allah yang menzati, mensifati, mengasmai, yang mengafali. Karena manusianya sudah sadar bahwa dirinya makhluk yang bukan pencipta, sadar bukan yang punya zat, sadar yang bukan punya sifat, sadar yang bukan punya asma, sadar yang bukan punya af'al. Ketika manusianya berada di dalam kesejatian manusianya, otomatis semuanya lillahi ta'ala. Otomatis, meskipun tidak diniat-niatkan, otomatis. Kenapa? Karena yang ada ya hanya Allah. Aku ini Allah, Allah menjadi aku menjadi Allah. Sang dalang menjadi wayang dan wayangnya menjadi dalang. Di dalam suatu panggung sandiwara, di dalam sesuatu pagelaran. Nah, inilah enaknya bila dikaji dari atas, Allah menjadi aku. Sekarang logikanya begini. Mohon maaf, saya minum dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Logikanya tidak pakai ayat-ayat suci lah. Percuma pakai ayat-ayat suci, pakai hadis. Tapi kepahaman kita tidak paham, ya percuma. Percuma tidak berguna bila kita hanya mendewa-dewakan makhluk saja. Mari kita baca ayat-ayat yang nyata, haulahu linuriyahu min ayatina. Ayat-ayat Allah yang nyata yang ada di dalam setiap diri manusia kita. Mari kita logikakan, nyatakan keberadaan Tuhan itu. Dengan jalan apa? Ketika kita rela, ridho bahwa sebenarnya manusia kita hanyalah al-insanu siri wa nasiruhu. Manusia hanyalah diperankan oleh Tuhannya. Manusia hanyalah pakaian-pakaian Tuhannya saja. Manusia hanyalah makhluk-makhluk Tuhannya saja. Allah menjadi aku. Logikanya dulu saat 50 tahun yang lalu sesuai usia saya. Sesuai usia Anda berapa? Silakan cek sendiri. Saya 50 tahun yang lalu belum ada akunya. Yang ada hanya Allah. Berarti aku Abdul Halimnya masih goib dong. Berarti aku Abdul Halimnya masih belum ada. Berarti aku Abdul Halimnya masih Adam. Adam di Firdaus, Adam di surga. Adam yang belum tahu apa-apa. Adam yang belum tahu siapa-siapa. Ya itulah hakikat Allah itu. Ketika kita belum ada, ketika kita masih goib, ketika kita tidak tahu apa-apa, dan ketika kita tidak tahu siapa-siapa, ya itulah Allah. 50 tahun yang lalu, apa Anda sadar Anda ada? 50 tahun yang lalu sesuai umur Anda, apakah Anda ngaku-ngaku sudah ada waktu itu? Bila kita memang
sebagai pemilik hidup dan badan ini, pastinya dulu 50 tahun yang lalu atau bahkan 100 tahun yang lalu, bahkan ketika saat di tanah, bahkan ketika saat di tumbuhan, bahkan di saat di dalam sayuran, padi, buah-buahan, dan saat menjadi gumpalan darah, sel sperma, sel telur, gumpalan daging, janin, dan bayi, kita tidak boleh lupa, kita ada menyaksikan itu semua. Bila memang hidup dan badan ini milik kita, wajib kita menyaksikan, wajib kita ingat semua perjalanan-perjalanan itu. Bila memang hidup dan badan ini milik kita. Akan tetapi ternyata kita tidak mampu mengingat itu semua. Yang kita ingat hanyalah sejak detik-detik akil balik tiba. Ketika saat kita duduk di bangku TK, hanya sampai di situ ingatan kita. Berarti ketika kita masih bayi, ketika kita masih di dalam kandungan, ketika kita masih di dalam tanah, semuanya bukan kita, tapi Allah yang jadi aku. Allah yang menciptakan aku. Allah yang mengadakan aku. Sehingga aku ada di dunia ini semuanya karena Allah. Bila ini dikaji, dipahami melewati pintu-pintu bimbingan-bimbingan baiat, maka akan menjadikan manusianya menyadari asal usulnya. Karena manusianya selama ini tersesat dari asal usulnya, maka ia tidak bisa kembali. Aku jadi Allah terus manusianya. Aku jadi sang pencipta terus manusianya. Tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho bila tidak dikorbankan. Maka dari itu di dalam hari raya Idul Adha dilambangkan nyembelih sapi dan nyembelih kurban kambing. Itulah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah atas diri manusianya, bahwa manusia masing-masing harus mengkorbankan hawa nafsunya, harus mengkorbankan sifat kebinatangannya. Sehingga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat akan bergetar dengan itu. Ketika ia sudah berani mengkorbankan dirinya demi Tuhannya. Inilah yang saya maksud, Allah yang menjadi aku. Aku manusianya otomatis kembali kepada Allah. Dan aku manusianya otomatis selalu lillahi ta'ala. Di dalam semua pergerakannya, di dalam semua aktivitasnya otomatis lillahi ta'ala. Bila manusianya mau mengkorbankan dirinya. Karena menuju Allah itu sangat amat mahal, tidak murah bro. Sangat amat mahal. Apa yang dikorbankan diri manusiamu? Jangankan hartamu, jangankan ilmumu, jangankan kepahamanmu, jangankan ibadah-ibadahmu, bahkan dirimu sendiri itu loh, hidup dan badan itu loh dikorbankan. Begitu sangat amat mahalnya Allah itu. Dan murahlah manusianya. Ketika diri manusianya masih jadi Tuhan, ya murah.
Kenapa? Karena untuk memperturutkan hawa nafsunya sendiri. Hartanya untuk kesenangan-kesenangan hawa nafsunya murah. Ingin beli kesenangan apa, perturutkan langkah-langkah iblis dan setannya. Kenapa itu semua terjadi? Yang disenangi hawa nafsunya murah, gampang. Ingin beli mobil mewah, beli. Karena masih aku jadi Allah, aku manusianya masih jadi. Ingin beli rumah mewah, beli. Ingin beli makanan enak, beli. Kenapa? Karena sangat amat murah di Sang Pencipta bagi masing-masing diri manusianya. Akan tetapi bila menuju jalan Allah jadi aku, ya sangat amat mahal. Itu sampah. Harta-hartamu, pangkat jabatanmu itu sampah. Bahkan hidup dan badan yang kita akui selama ini itulah sampah-sampah yang menghalang-halangi kita jumpa dengan Allah menjadi akli yang kita agung-agungkan, yang kita bangga-banggakan, ya harus dibuang. Kenapa? Karena itu. Karena kita selama ini terjerat dengan aku jadi Allah. Bukan manusianya yang bisa lillahi ta'ala, tapi Allahnya Allah. Tapi tidak sadar. Untuk menjadikan hati kita sendiri yang bisa lillahi ta'ala. Kalau masih ada manusianya, ya linnas. Allah yang jadi aku, kita akan mengingat kembali asal-usul kita yang ada. Ujung-ujung apa yang dituju lewat bimbingan-bimbingan baiat. Agar apa? Agar otomatis lillahi dan harta-hartanya untuk kesenangan-kesenangannya. Beli emas berapapun enteng oleh manusianya, ya kembali ke nas, kembali kepada manusianya. Murah, karena dunia itu murah. Tapi jalan untuk kembali kepada Allah yang merasa berperan, yang merasa berkuasa. Karena itu semua jalan syakaratul mautnya seseorang. Ketika manusianya masih terjerat dengan sampah, sangat amat mahal. Manusia harus rela di neraka, sangat amat murahnya. Hawa nafsu dengan entengnya mengeluarkan sampah dunia, ya sakitlah. Dikala pelepasan, ia satu melepaskan sampah-sampah yang menjerat hatinya. Agar manusianya kembali, sakitlah dikala pengelongkopan apa-apa yang dicintai kepada lillahi ta'ala. Seperti nazaknya di dalam hatinya, guna untuk menuju kembali kepada Allah, ya sangat amat sulit dan sakitnya begitu dahsyatnya. Sehingga diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa kalian saking sakitnya untuk melepaskan itu semua. Jangankan itu, mari kita logikakan betapa sakitnya hati ini bila harta Anda hilang semua. Sakit enggak hatinya? Bila ilmu Anda, amal Anda diremehkan orang, dengan keadaan hidup dipisahkan antara kulit dan dagingnya, dan sakitnya masih 1000 kang. Sakit enggak hati kita? Apalagi hidup dan badan ini dipaksa kembali kepada pemiliknya. Apa tidak tambah sakit itu semua? Ini semua terjadi kenapa? Karena aku jadi Allah, manusianya jadi Sang Pencipta. Tapi kalau Allah yang jadi aku, enjoy saja. Kenapa? Aku tak bisa begini tanpa Allah. Kenapa? Aku tak bisa begitu tanpa Allah. Aku enjoy saja. Kenapa? Yang bekerja, yang menggerakkanku, yang mewujudkanku, yang mengadakanku hanyalah la ilaha illallah. Disitulah
puncak-puncaknya surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya di Allah lah surga itu. Ketika manusianya masih jadi Allah, ya neraka. Ketika manusianya sudah kembali kepada Allah, Allah yang jadi aku. Ketika aku manusianya menyadari tanpa Allah maka aku tidak ada. Ya itulah sebenar-benarnya surga. Manusia akan dilayani oleh Allah. Oe makan datang. Oe minum datang. Dikala hati kita merasa lapar perut kita bisa makan, bisa minum, bisa merokok, bisa bekerja. Apakah itu bukan kasih sayangnya Allah? Tanpa hidup ya tidak ada semuanya itu. Karena kita hanya menyaksikan aku jadi Allah sehingga kita buta kepada Allah jadi aku. Karena kata iblis dan setan, tidak mungkinlah Allah jadi kamu. Kata iblis dan setan. Kenapa? Agar iblis dan setan bisa menghalang-halangi manusia kembali kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu dipahamkan, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kajian di pagi yang indah ini kami akhiri dahulu. Dan semoga kita mendapatkan kepahaman, mendapatkan anugerah menjadi kekasih-kekasih Allah. Karena sesungguhnya seluruh manusia itu ya kekasihnya Allah. Bila seluruh manusia bukan kekasih Allah, untuk apa manusia dicipta? Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita gemahkan salawat dari Mintaqul Bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri wa walimin bil walimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri walimin bil walimin wa awrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.